Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Latif Yanto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu menyajikan, menginformasikan, membahas, mendiskusikan tentang informasi dan kajian-kajian terbaru mengenai perkembangan sepak bola, utamanya Timnas Indonesia. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukan untuk channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih karena kritik, saran, dan masukan teman-teman itu akan mendorong channel ini terus berkembang. Dan bagi kalian yang berkenan, monggo diklik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Kali ini, informasi yang mau saya sajikan ke teman-teman sekalian dari Timnas Indonesia U19 yang berhasil meraih 3 poin saat berhadapan dengan Kamboja di pertandingan kedua fase grup di Piala AFF U19. Meskipun berhasil mendapat poin penuh 3 poin teman-teman, tapi kita sadari betul bagaimana Timnas Indonesia U19 ini sangat kesusahan untuk meraih kemenangan. Ini bukan salah Kamboja yang memasang taktik parkir bus ya, juga bukan salah Timnas Indonesia U19 yang sudah menerapkan strategi taktik dari pelatih dengan serangan-serangan dari kedua sayap, yang bahkan memaksa dengan umpan-umpan crossing sebagaimana yang diterapkan pada pertandingan pertama ketika melawan Filipina. Timnas Indonesia U19 memang sempat terlihat sangat frustasi karena gagal menembus pertahanan Kamboja U19. Skema pertahanan low block yang diterapkan oleh Kamboja ini sangat sulit ditembus oleh Timnas U19. Di babak pertama, teman-teman, permainan kombinasi yang diterapkan Timnas Indonesia U19 itu sering tersendat, sehingga peluang yang diperoleh pada paruh babak pertama itu sangat sedikit. Cuman kabar baiknya adalah intensitas permainan tinggi yang dilakukan oleh anak asuh Indra Safri ini mampu membuahkan hasil kemudian. Para pemain Indonesia akhirnya mampu memecah kebuntuan melalui skema bola mati, alias tendangan penjuru, tendangan pojok. Kalau kita lihat, memang Timnas Indonesia menang 2 gol tanpa balas, tapi kemenangan tersebut harus diperoleh melalui kerja keras yang sangat ekstra. Bahkan 2 gol yang diserangkan ke gawang Kamboja itu tidak diperoleh melalui skema open play atau permainan terbuka, melainkan harus melalui skema bola mati, yaitu skema tendangan penjuru. Ini sangat bertolak belakang dengan kemenangan yang diraih Timnas Indonesia saat menghadapi Filipina di pertandingan pertama, yang mampu menang besar yaitu 6-0 bahkan. Tetapi melawan Kamboja, sebuah tim yang seharusnya di atas kertas bisa dikalahkan oleh Timnas Indonesia dengan mudah, tetapi hasilnya sangat di luar dugaan. Di satu sisi, Kamboja yang sebelumnya kalah 2-3 dari Timur Leste memang tampil sangat baik, tampil sangat luar biasa, percaya diri, Spartan, tidak mudah lelah, dan bahkan beberapa kali mampu melakukan serangan sangat baik yang membuat lini pertahanan Timnas Indonesia U19 kacau balau. Kamboja yang datang dengan pemain muda berbakat dan diarsiteki oleh pelatih anyar bertangan dingin mengenakan kacamata seperti saya, Pia Sofiaktra, mampu memaksa Indonesia bermain tanpa gol di babak pertama. Sangat luar biasa. Yang menyenangkan adalah Indonesia baru bisa mencetak gol itu di menit ke-70-an. Padahal menurut saya Timnas Indonesia sudah bermain dengan intensitas yang sangat tinggi, temponya sangat luar biasa. Dan seperti biasa, gaya Indra Safri gitu ya, mengandalkan kecepatan dan tusukan-tusukan pemain sayap untuk melakukan crossing dan kemudian cutback. Tetapi inilah menurut saya kelemahan dari pelatih Indra Safri. Dia selalu monoton dengan taktik yang dibawanya sejak menangani Timnas U19 era Evan Dimas. Entah kenapa dia selalu mengandalkan kecepatan pemain-pemain sayap di setiap skemanya, di setiap timnas yang dia latih. Padahal skema seperti ini itu mudah saja dimatikan, mudah saja dibaca. Bukti konkretnya adalah ketika timnas Indonesia menghadapi Kamboja kemarin gitu.
Di situ kita lihat sayap-sayap yang diturunkan oleh Indra Safri itu tidak berkutik sama sekali. Bahkan untuk sekadar melakukan umpan-umpan crossing atau mereka untuk melakukan cutback itu tidak bisa langsung ditutup. Taktik seperti ini itu selalu mudah dibaca oleh lawan, teman-teman. Lihatlah bagaimana Arliansyah di sisi kanan dan Donitri Pamungkas di sisi kiri sama sekali tidak memiliki ruang untuk melakukan tusukan-tusukan, untuk melakukan akselerasi, untuk melakukan crossing-crossing seperti yang dilakukannya, misalnya terutama untuk Donitri saat pertandingan pertama melawan Filipina. Taktik semacam ini sekali lagi menurut saya terlalu mudah dibaca lawan, terlalu mudah dipatahkan. Tetapi seolah tidak memiliki atau tidak mau merencanakan taktik lain, Indra Safri tetap membangun serangan timnas Indonesia U19 dengan skema yang sama dari pertandingan ke pertandingan yang lain. Ini masih berhadapan dengan Kamboja. Bagaimana nanti kalau timnas berhadapan dengan Thailand atau Australia? Ya, serangan-serangannya sudah bisa dibaca. Timnas tidak akan bisa berbuat banyak jika masih hanya mengandalkan tusukan-tusukan dari lini sayap, dari pemain-pemain winger. Padahal menurut saya, seorang pelatih harus bisa juga gitu ya, memaksimalkan pemain-pemain tengah, melakukan umpan-umpan daerah, melakukan sentuhan-sentuhan 1-2 di daerah kotak penalti lawan. Karena sebenarnya untuk membongkar taktik parkir bus, parkir pesawat seperti yang dilakukan Kamboja hanya bisa dilakukan dengan melakukan umpan-umpan pendek 1-2 yang diselingi dengan umpan-umpan terobosan di daerah kotak penalti lawan. Itu yang menurut saya manjur. Tetapi sekali lagi skema seperti itu tidak dilakukan oleh Indra Safri. Seolah sejak awal dia memang tidak punya taktik seperti itu atau dia memang tidak merencanakan gitu. Dia hanya selalu mengandalkan kecepatan dan kelincahan para pemain sayap seperti saat dia menemukan Maldini Pali gitu ya, dan kemudian Ilhamuddin Haramain. Bisa dibilang pelatih ini tidak cukup kaya akan strategi, akan taktik. Bisa dibilang juga satu-satunya taktik yang dia punya adalah skema menyerang melalui pemain sayap, melalui winger kiri dan kanan. Kemudian melakukan crossing dan atau cutback. Itu yang dia punya. Kemudian juga tidak sedikit ya yang kaget dan bertanya-tanya mengapa Indra Safri itu tidak memainkan Jens Raven sebagai starter dalam skema 3-4-3 kontra Kamboja kemarin. Indra Safri masih lebih percaya kepada trisula andalannya yaitu Rizky Afrizal, kemudian Arhan Kakak, dan Arliansyah. Ketatnya penjagaan dan rapatnya barisan belakang Kamboja dengan 5 bek tangguh itu membuat Arliansyah, Rizky Afrizal, dan Arhan Kakak tidak bisa berbuat banyak sepanjang babak pertama terutama. Bahkan nyaris tanpa peluang berarti. Indra Safri yang baru memasukkan Jens Raven itu jelang bergulirnya babak kedua. Pemain naturalisasi berusia 19 tahun ini itu menggantikan Arhan Kakak. Namun keputusan memasukkan Jens Raven bukan lagi sebuah solusi karena bek-bek Kamboja itu sudah kadung percaya diri dan sama sekali tidak menurunkan sedikit pun penjagaan terhadap para pemain timnas Indonesia yang mendekat ke daerah kotak penalti mereka, termasuk Jens Raven. Nah, sepanjang babak kedua, Jens Raven juga tidak punya kesempatan atau peluang terbaik untuk menjebol gawang Kamboja, teman-teman. Indonesia sebenarnya ya juga bukan kekurangan asis dan umpan manja gitu ya, bukan sama sekali bukan tidak ada kepada misalnya Rizky Afrizal, Arhan Kakak, atau Arliansyah. Hanya saja suplai bola lebih sering didistribusikan dari kedua sayap yaitu melalui Donitri Pamungkas dan Muhammad Mofli Hidayat. Vigo Dennis yang diplot sebagai gelandang tengah sekaligus gelandang bertahan dan juga gelandang serang itu juga gagal memerankan perannya atau gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Itulah kenapa kemudian Indra Safri memasukkan Welber Jardim di menit ke-35. Hasilnya jelas, sangat jelas. Masuknya Welber Jardim ini membuat serangan-serangan timnas Indonesia lebih bervariasi.
Wilber Jandim itu terlihat lebih agresif ya, berlari ke segala arah. Jadi pokoknya di atas lapangan itu di mana-mana ada Wilber Jandim. Dia mampu memberikan umpan dan sekali berani melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Itu yang sedang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Menurut saya, ini yang tidak segera disadari oleh Indra Safri. Dia selalu mengandalkan lini sayap yang bisa saja ditutup sangat rapat seperti yang dihadapi atau seperti yang dilakukan oleh Kamboja. Saya yakin taktik semacam ini itu tidak akan mempan pada tim-tim seperti Thailand dan Australia kalau misalnya nanti kita ketemu mereka. Oleh sebab itu teman-teman, menurut saya Indra Safri harus memikirkan cara lain untuk melakukan penyerangan, untuk membangun pola serangan. Bukan melulu mengandalkan pemain-pemain sayap. Saya bukan tidak setuju dengan taktik atau strategi yang diterapkan oleh Indra Safri, tapi menurut saya taktiknya terlalu mainstream, terlalu mudah dibaca oleh lawan, terlalu monoton dan membosankan. Seharusnya Indra Safri merencanakan beberapa taktik, misalnya juga harus menyiapkan umpan-umpan pendek dari lini tengah ke lini depan, menyiapkan umpan-umpan terobosan juga gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan kecepatan dan kelincahan atau tusukan-tusukan dari pemain sayap. Karena menurut saya jika ketemu dengan musuh yang lebih kuat dari Kamboja misalnya, itu ya kita akan kebakaran jenggot karena ya taktik yang kita punya cuma 1-2. Nah, melawan Kamboja itu masih bisa mengandalkan skema tendangan penjuru misalnya. Karena pemain-pemain Kamboja tidak lebih tinggi daripada pemain timnas Indonesia. Tetapi melawan tim-tim seperti Thailand misalnya atau Australia, saya kira harus dipersiapkan taktik yang lain. Taktik yang lebih bervariasi, yang jika melalui serangan sayap atau skema tendangan bola mati atau tendangan penjuru, misalnya keduanya tidak bisa, timnas masih bisa melakukannya dengan umpan-umpan 1-2 di daerah kotak penalti lawan. Sekali lagi, menghadapi tim-tim lemah mungkin ya, taktik serangan melalui pemain sayap, sayap kiri dan sayap kanan itu mungkin akan berhasil. Tetapi menghadapi tim-tim kuat seperti Thailand sekali lagi atau Australia yang sudah sama-sama 5 kali memenangkan kejuaraan ini di Piala AFF U19, saya kira Indra Safri harus memutar otak, menemukan skema lain. Itulah yang harus dipersiapkan oleh seorang pelatih, yaitu taktik yang bervariasi. Kalau tidak, ya timnas akan termakan oleh taktiknya sendiri yang monoton dan membosankan. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sajikan, yang bisa saya bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar, masukan kritiknya terhadap channel ini. Dan itu semua saya kira dilakukan untuk atau demi berkembangnya channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.